Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Siti Nurul Khofifah sebagai moderator dan teman saya pemateri 1 yaitu Agus Saputra dan pemateri 2 Tiara Febriana dan pemateri 3 yaitu Kamim Kajuli. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi e-commerce dan e-bisnis yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Imam Mualim. Untuk tugas kelompok kami mendapatkan tugas tentang pembangunan sistem. Dan untuk pemateri 1 kami persilahkan untuk teman saya yaitu Agus Saputra, dipersilahkan. Definisi sistem. Dalam mendefinisikan sistem terdapat dua kelompok pendekatan. Pertama, lebih menekankan pada prosedur dan lebih menekankan pada komponen atau elemennya. Kedua, pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Pendekatan sistem lebih menekankan pada prosedur dan lebih menekankan pada komponen atau elemennya itu sendiri. Jerry Fitzgerald, Andra F. Fitzgerald, Warren D. Stellings, Jr. tahun 1981 mengungkapkan bahwa suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi, yaitu poin ke-1, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Poin keempat, tahapan kerja dan tugas yang harus dilakukan dalam proses. Poin kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. 6. Jangan takut membatalkan proyek. Metode pengembangan sistem informasi CBIS atau Computer Based Information System Life Cycle atau yang disebut dengan siklus sistem informasi berbasis komputer merupakan tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi. Tanpa memperhatikan sistem informasi, jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkannya. Kegiatan di dalam tahap pengembangan konsep sistem yaitu 1. Mendefinisikan ruang lingkup sistem. Kedua, menganalisis manfaat biaya yang dibutuhkan. A. Analisis kebutuhan atau requirement analysis, menganalisis kebutuhan pemakaian sistem atau user dan mengembangkan kebutuhan user. Membuat dokumen kebutuhan fungsional. Kegiatan utama dalam tahapan analisis kebutuhan. Poin ke-1, pengumpulan informasi. Kedua, mendefinisikan sistem requirement. Ketiga, memprioritaskan kebutuhan. Keempat, menyusun dan mengevaluasi alternatif. Poin kelima, mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Oke, yang B itu ada desain. Ada dua perancangan dalam desain, yaitu perancangan konseptual dan perancangan fisik. Perancangan konseptual juga disebut dengan perancangan logika yang meliputi perancangan DVD, IRD, normalisasi, flowchart sistem, flowchart dokumen, dan laporan-laporan pendukung lainnya yang menjelaskan perjalanan sistem. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan pada tahap desain. Yang pertama itu ada merancang arsitektur aplikasi, yang kedua ada merancang antarmuka pengguna, yang ketiga ada mendesain dan mengintegrasikan database. Yang C itu ada pengembangan atau development, mengonversi desain ke sistem informasi yang lengkap, termasuk bagaimana memperoleh dan melakukan instansi lingkungan sistem yang dibutuhkan. Kegiatan di dalam tahap pengembangan yaitu membuat basis data dan mempersiapkan prosedur pengujian sistem, mempersiapkan berkas pengujian sistem, pengodean sistem, dan memperbaiki kesalahan sistem. Yang D itu ada integrasi dan pengujian, menggabungkan bagian-bagian sistem yang dikerjakan terpisah dan mencari kesalahan sistem dari kesalahan
logika dan kesalahan pengodean. Kegiatan di dalam tahap integrasi dan pengujian yaitu ada yang pertama, memastikan bahwa sistem berfungsi seperti yang diharapkan. Yang kedua itu ada memutuskan partisipasi pengguna untuk memverifikasi pengujian menyeluruh dari semua persyaratan. Yang ketiga itu ada memenuhi semua kebutuhan sistem. Yang implementasi merupakan pengujian pada sistem yang sebenarnya, pengimplementasian sistem perangkat lunak pada lingkungan user. Kegiatan di dalam tahapan implementasi yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem pengujian dan perbaikan aplikasi. Yang F itu ada operasi dan pemeliharaan, operasi and maintenance. Operasi dan pemeliharaan meliputi 3 bagian. Yang pertama ada pemeliharaan perfektif, yaitu ditunjukkan untuk memperbaharui sistem sebagai tanggapan atas adanya permintaan atau kebutuhan yang baru serta mengingatkan efisiensi sistem. Yang kedua itu ada pemeliharaan adaptif, yaitu perubahan aplikasi untuk menyesuaikan diri terhadap perangkat keras dan lunak yang baru. Yang ketiga, itu ada pemeliharaan korektif, yaitu melaksanakan perbaikan-perbaikan kesalahan yang ditemukan pada saat sistem dijalankan. Yang G, itu ada disposisi. Disposisi tersebut pada tahap ini ditekankan untuk memastikan bahwa sistem telah dikemas sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang tepat. Kegiatan dalam tahap disposisi yaitu menghentikan sistematis sistem untuk memastikan bahwa informasi penting yang disimpan untuk akses masa depan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, yaitu A. Bisnis internal. Aspek-aspek internal yang terkait dengan kondisi terkini pada suatu organisasi serta strategis meliputi visi, misi, dan strategi suatu organisasi, posisi organisasi dalam industri sekarang, dan kekuatan apa saja yang mempengaruhinya, kekuatan, kelemahan, dan peluang organisasi, serta tantangan di masa mendatang. B. Bisnis eksternal merupakan aspek-aspek di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi organisasi, misalnya aspek politik, diantaranya kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undang, aspek ekonomi yaitu persaingan dalam industri, tingkat permintaan dan penawaran, tingkat inflasi, aspek sosial yaitu hubungan dan kepercayaan mitra kerja, aspek teknologi yaitu perkembangan teknologi. C. Struktur teknologi yaitu kondisi SI atau TI saat ini yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional organisasi yang meliputi struktur organisasi SI dan TI dan sumber daya, dalam hal ini SDM. Portofolio aplikasi sekarang maksudnya adalah aplikasi yang telah dimiliki organisasi dimasukkan ke dalam portofolio yang berguna untuk mengetahui kondisi TI pada organisasi sekarang ini. Pemetaan proses bisnis ke dalam suatu model yang menggambarkan arus informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis organisasi. Infrastruktur TI, hardware, software, dan network. Kesimpulan, pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem. Pendekatan sistem mencoba menggali elemen-elemen terpenting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap tujuan. Siklus hidup pengembangan sistem dapat
didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Sekian dari saya. Baik, sekian dan terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.